Halo YouTube, kali ini saya ada proyek untuk pemulesan flek ya. Akibat salah obat, kacanya jadi seperti putih-putih. Ini langsung dari Tasik nih teman-teman nih. Jauh-jauh datang dari Tasik. Tuh ya, seperti ngeflek gitu ya, putih ngeflek. Dan serabut wipernya juga pada muncul. Serabut wipernya pada muncul. Tuh, kita perhatikan ya, kalau kena cahaya itu putih. Dan kalau untuk jalan malam hari itu nggak nyaman banget. Silau, apalagi saat hujan, itu pasti sangat mengganggu. Coba kita lihat dari dalam ya teman-teman ya. Nah, ini dia teman-teman, kita lihat ya, perhatikan ya. Ini kalau kena cahaya flagnya jelas banget. Tuh, ini flagnya jelas banget. Itu nggak nyaman banget kalau jalan malam hari, terutama pada saat hujan. Hujan itu sangat mengganggu sekali itu. Ini akibat salah penanganan, jadi dibersihkan menggunakan cairan kimia pembersih jamur, dan juga ini bagian tengahnya udah agak mengkerut karena dipakai untuk coating juga, karena kaca itu nggak boleh untuk di coating ya teman-teman ya. Nanti efeknya seperti ini. Sekarang kita lanjut aja langsung prosesnya seperti apa. Simak terus ya teman-teman ya. Ini ya kondisi flagnya tuh, terlihat banget ya, putih. Kalau kena cahaya tuh jelas banget tuh, seperti putih-putih gini teman-teman. Ini efek dari cairan kimia, dan itu sangat mengganggu visibilitas, terutama pada saat hujan. Itu nggak nyaman banget tuh. Oke, lanjut. Oke teman-teman, jadi kondisinya tuh udah muncul baret ya, flagnya itu karena cairan kimia itu putih, tapi udah muncul baret. Nah, karena sudah muncul baret, jadi bagian untuk baretnya itu harus diratakan dengan amplas. Hanya bagian baretnya aja ya, selebihnya bisa langsung dibeningkan. Kalau yang bertanya itu di amplas itu ngeri ngelihatnya ya, ya memang karena nggak tahu caranya juga dan tekniknya. Harus ada keahlian khusus ya, nggak bisa sembarangan juga. Kalau misalkan teman-teman ingin mencoba-cobanya sendiri, usahakan jangan sampai dicoba pada kaca mobilnya langsung. Jadi disimulasikan dulu pada kaca bekas. Apabila bisa berhasil, boleh dilakukan pada kaca mobilnya. Karena ini sangat sulit sekali ya teman-teman ya. Oke deh, simak terus ya. Penampakannya dari dalam ya teman-teman ya. Jadi yang di amplas itu hanya bagian terminal barat wipernya aja, yang kita sebut terminal itu karena dalam. Itu karena memang titik tumpuan barat yang paling dalam itu bagian tepi-tepinya aja. Seperti ini teman-teman. Ini garis ini nih terminal, tapi kalau misal masih serabut masih bisa. Tapi kalau udah membentuk gores, itu harus diratakan teman-teman. Dan spek untuk meratakan itu kita menggunakan amplas ukuran 220 ya teman-teman, dan 360 untuk menghaluskannya. Dan mereknya pun harus menggunakan merek Nikon, nggak bisa sembarangan. Karena saya sudah coba-coba untuk merek lain itu nggak ngefek untuk kaca, agak licin. Tapi kalau untuk merek Nikon itu saya rekomendasi. Bener-bener harus halus ya teman-teman ya. Dan juga nggak boleh goyang, karena kalau sampai goyang itu nanti efeknya menjadi burat-buratan tuh, sulit untuk dibeningkan. Tapi kalau amplasnya mateng, rata, bagus, step berikutnya pembeningan itu akan mudah. Oke, simak terus ya teman-teman ya. Selesai di amplas ya, kurang lebih seperti ini tampilannya teman-teman kalau di amplas nih ya. Jadi kita harus meratakan dulu jalur terminal wipernya yang sudah menjadi goresan itu agak dalam, harus diratakan. Kurang lebih seperti ini teman-teman. Terlihat ya perbedaannya antara yang di amplas dan tidak. Nah, biasanya itu yang paling sulit untuk menghilangkan bekas amplasan itu bagian tepi. Ini bagian tepi ini nih. Bagian tepi antara atas dan bawah ini itu sulit sekali untuk dihilangkan teman-teman. Apalagi kalau kita ngamplasnya salah ya, berantakan gitu, nggak benar.
Nah, kalau amplasan yang bagus tuh seperti ini. Jadi dia hanya kusam, tidak menimbulkan guratan-guratan. Biasanya seperti bulan sabit atau setengah roda itu suka ada bekas-bekas. Nah, itu susah untuk dihilangkan. Sulit untuk dihilangkan. Nah, kalau misalkan sudah rata, sudah mulus, ini nanti untuk step berikutnya agak mudah. Masih panas, tunggu adem dulu. Ya, kalau sudah adem baru bisa dibeningkan. Nah, sekarang step berikutnya yaitu proses pembeningan. Di sini proses pembeningan itu agak berbeda dengan pengamplasannya. Kalau di amplas itu tidak boleh menggunakan air, tapi untuk pembeningan harus menggunakan air. Bahkan tidak boleh telat. Karena untuk menstabilkan suhu kaca serta untuk sebagai pengurai obat agar bisa bereaksi pada kaca. Nah, di sini chemical yang saya gunakan itu cerium oxide yang kualitasnya super ya teman-teman ya. Kalau yang ada di pasaran kan memang agak-agak banyak yang kurang bagus gitu. Tapi kami berani jamin hasil pemolesan kami ini sangat memuaskan lah. Karena dengan didukung chemical yang bagus. Ya, seperti ini teman-teman. Terutama Ya. disemprot dulu, Ya, disemprot dulu. baru Ya, kita lihat langsung lebih detailnya, lebih jelasnya. Nah, langsung terlihat perbedaannya ya, langsung bening. Jadi bekas-bekas amplasannya tuh langsung hilang. Nah, ini ciri-ciri pemolesan yang bagus dan didukung dengan kualitas dari obatnya, chemical yang bagus. Jadi semua faktor itu harus menunjang antara peralatan, obat, dan juga skill itu sangat perlu sekali teman-teman ya. Nggak bisa sembarangan. Kalau tidak ada pengalaman dan tidak mendasari dengan ilmu, itu agak sulit. Dan video ini saya buat bukan untuk ditiru ya teman-teman ya. Hanya sebagai informasi aja bahwa kondisi kaca yang baret atau flek atau buram, kusam, jamuran itu masih bisa diatasi dengan dipoles. Jadi lebih ekonomis dari segi biaya, lebih efisien waktu juga karena hanya dengan hitungan jam sudah bisa normal kembali dan tidak menghilangkan keorisinilan kaca. Bahkan tidak banyak yang bertanya itu apa nggak rusak kaca filmnya. Kaca film itu bagian dalam. Memang kita ada mekanis gesekan dan itu menimbulkan panas pada kaca, tapi itu tidak mengefek pada kaca film. Jadi tidak merusak kaca film juga. Dan yang paling menyenangkannya itu adalah ya semua faktor itu tadi, ekonomis, efisien, dan juga tidak menghilangkan keorisinalan kaca. Tapi dengan catatan untuk kacanya yang masih bisa diatasi ya. Kalau udah kondisinya bergelombang seperti kulit jeruk itu agak sulit ya. Solusinya mungkin diganti kaca aja, bisa diatasi tapi kurang maksimal kalau misalkan udah terlalu parah ya. Seperti itu ya gambarannya teman-teman ya. Jadi informasi dari video saya ini seperti itu, bukan untuk ditiru. Tapi jika memang ada teman-teman yang ingin mencobanya sendiri, mungkin karena jarak kita agak jauh ya, saya tidak bisa mentreatmentnya, bisa mencobanya sendiri dengan catatan harus didasari dengan pengetahuan dulu ya. Semuanya harus didasari dengan ilmu, tidak bisa asal-asalan aja karena berbeda dengan body. Kalau body mungkin tidak menimbulkan masalah karena bukan visibilitas, fungsional. Tapi kalau kaca ini fungsional, sangat-sangat mengganggu apabila salah penanganan, nanti teman-teman sendiri yang akan rugi gitu. Oke, simak terus ya video saya ya teman-teman ya. Terima kasih. Oke, finish. Sudah selesai ya. Ini setelah dilakukan proses pemolesan, terlihat perbedaannya ya. Dari tampilan dari depan aja ini ke arah ke driver itu di dalam itu terlihat jelas. Jadi agak lebih bening, transparan. Jadi agak tembus pandang ya. Dibanding yang sebelumnya itu agak kusam. Kita lihat ya. Nah. Ya, dari kelihatan dari cahaya juga semua juga udah normal. Dan kita lihat dari dalam ya. kurang dikit mas. Sebelah mana? Selesai nih. Langsung dari Tasik ya.
Jojo tuh. Langsung dari Tasik. Ini subscriber kita nih luar biasa. Dia tahu info saya dari mana, Bos? Dari YouTube. Dari YouTube. Ya. Dengan Mas siapa nih? Saya Badru Zaman. Oh ya, Kang Badru Tasik. Dari Tasik. Nah, permasalahannya tadi awalnya Dari gimana cerita? Ngeflag itu Ngeflag. kemarin gara-gara pakai cairan kimia Nah. di tempat cuci mobil. Ah. Nah, cuci mobil ditawarin pakai buat hilangin jamur ya. Ah, Hilangin jamur, ah, ah. saya nggak tahu efek sampingnya ternyata malah ngeflag ngebur. Nah, Semuanya. semua rata-rata permasalahan dari jamur, teman-teman. Salah penanganan, efeknya tuh bermacam-macam. Kalau terlalu keras, cairannya itu pasti flek, pasti serabut wiper muncul, dan juga pastinya itu mengkerut seperti kulit jeruk. Nah, kalau udah mengkerut seperti kulit jeruk itu susah banget dihilangin. Iya, iya. Nah, tapi sekarang gimana, Bos, ngeliat hasilnya, Bos? Alhamdulillah memuaskan lah. Memuaskan. Ya, jadi seneng saya nggak jauh, nggak sia-sia jauh datang dari Jauh Tasik. ini ya. Dari Tasik jauh-jauh datang ke sini dengan hasil yang memuaskan, saya seneng. Terima kasih, Bos, ya udah di subscribe juga. Terima kasih. Awet. Ya, siap. Kalau untuk awet saya berani jamin. Ya, Yang ya. penting nggak boleh kena cairan kimia. Itu aja intinya. Kalau kena cairan kimia, kacanya bisa seperti tadi, jadi berkabut kabut lagi lagi flek. ya. Nah, Flek lagi. itu jadi kita kasih untuk penanganan kedepannya perawatan cukup menggunakan kompon aja. Apabila udah ada jamur-jamur, cukup menggunakan kompon. Tutorial udah saya buatin di video YouTube saya di YouTube ya, tutorialnya. Terima kasih Kang udah subscribe, udah datang ke sini, dan teman-teman yang udah menonton juga terima kasih. Jangan lupa dukung channel saya untuk terus berkembang. Saya akan memberikan informasi-informasi yang lebih bermanfaat lainnya untuk khususnya untuk masalah perawatan kaca ya. Terima kasih teman-teman ya.